Shalom, selamat berjumpa di konteks 2 Bible Reading. Kita memasuki 2 Samuel pasal 2. 2 Samuel pasal 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Seruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebut orang Helkat Ashurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu, pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketika anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya, aku. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu? Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya.
Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Malam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Kita lihat ini lanjutan perjalanan Daud. Apa yang Tuhan sudah rencanakan buat Daud, yaitu diurapi menjadi raja, langkah demi langkah diceritakan di 2 Samuel. Narasi di dalam 2 Samuel pasal 2 nampak beberapa tokoh mulai muncul di sini. Yang pertama memang Daud, tapi terlihat mulai ada Abner, ada Yoab, dan ada Asael. Di samping itu ada orang-orang Gilead dan anak buah Daud, anak buah Abner, dan Isi-Boset yang anak Saul diangkat menjadi raja untuk Israel non Yehuda. Nah, di dalam narasi ini yang kita pelajari ada berapa poin untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dengan narasi cerita ini dimunculkan bahwa apa kehendak Tuhan, penyataan-penyataan Allah yang perlu kita pegang, prinsip-prinsip kebenaran kekalnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita contoh. Yang pertama kita lihat di ayat 1 sampai dengan 4, yaitu kisah Daud bertanya pada Tuhan. Setelah Saul mati, Daud mulai terus bertanya pada Tuhan. Dan ini menunjukkan hubungan yang erat, relasi yang baik Daud dengan Tuhan, ketundukan Daud kepada Tuhan, otoritas Allah dinyatakan, apa yang dia perbuat selalu bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kaum Yehuda? Dan Tuhan jawab pergi. Dan masih bertanya lagi, ini kemana? Perginya kemana? Ini harus jelas. Lokasinya fokus. Kemana? Ini sasarannya jelas. Tuhan katakan ke Hebron. Nah, kenapa ke Hebron? Ya, ini tempat di mana nanti ada rencana Tuhan terjadi. Tempat yang menjadi satu deklarasi di mana akhirnya orang-orang Yehuda mendatangi Daud dan mengurapi Daud untuk menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan 7 tahun 6 bulan Daud memimpin orang-orang Yehuda menjadi raja. Jadi kalau lihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu menuntun orang pilihannya yang sudah diberi visi, yaitu dia akan menjadi raja. Dan kalau dia taat, dia selalu tanya pada Tuhan, langkah demi langkah Tuhan semakin menyatakan kehendaknya, semakin pada totalitas kehendak Tuhan itu jadi, dan tidak secara mendadak, cepat, tapi ada dalam satu proses. Visi yang dari Tuhan diberikan dengan proses supaya orang itu belajar terus berrelasi dengan Allah dan taat pada Tuhan. Dan kalau dia terus berjalan bersama Tuhan, visi itu semakin nyata. Dan ini semakin nyata masih hanya untuk kaum Yehuda. Pada visinya Daud ini menjadi raja untuk Israel. Jadi proses perjalanan itu
menjadi pelajaran bagi kita penting. Selalu relasi dengan Tuhan Yesus, mentaati apa yang Tuhan rencanakan, kita akan menuju ke sana. Yang kedua, kita melihat kisah di mana orang-orang Gilead, Yabes Gilead yang menghormati Saul, menguburkan Saul karena mengasihi. Maka pada waktu Daud mendengar itu, Daud memberkati, ya, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul. Dan oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia. Dan dikatakan Daud, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Saudara lihat apa yang Daud lakukan pada orang-orang Yabes Gilead yang menghormati Saul. Bagi Daud ini orang yang diurapi Tuhan, yang menghormati, mengasihi. Tuhan memberkati. Ini doa Daud, dan Daud pun melakukan yang sama seperti kasih Tuhan. Di sini apa yang kita bisa pelajari? Ternyata hati Daud yang penuh dengan kasih itu dinyatakan pada waktu dia sudah menjadi raja di Hebron. Dia tetap mengasihi orang-orang yang dulu memusuhi, orang-orang yang dulu melawan dia. Dia tetap mengasihi di saat-saat dia punya otoritas, punya kekuasaan. Seringkali orang yang punya kekuasaan, dia akan hantam itu musuhnya. Inilah kesempatan untuk membalas dendam. Tapi ini bukan yang ada pada hati Daud. Hati Daud menunjukkan kasih yang seperti dengan Tuhan. Ini yang kita bisa lihat tokoh Daud. Kemudian di ayat 8 dan seterusnya sampai 17 kita melihat tokoh Abner berjumpa dengan Yoab, dan dia memulai dengan mengangkat Isi-Boset menjadi raja atas Israel non Yehuda. Kita bisa tahu bahwa Abner ini panglima Saul, dan di sini kita melihat bahwa inisiatif untuk berperang ada pada Abner. Dan kalau kita melihat Daud dengan Yoab panglimanya, Daud tidak menginstruksikan untuk menghancurkan Isi-Boset, tapi dia tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun menunggu 7 tahun 6 bulan. Tapi kita lihat ini Abner, dia mau berperang, dan ini membuat abstraksi kaum muda bertemu dengan Yoab. Yoab hanya merespon tantangan itu. Silakan 12 orang dari anak muda yang ada di orang-orang Abner dengan 12 orang yang ada di orang-orang Yoab saling bunuh, saling berperang, saling terus menunjukkan kekuatan ketangkasannya dalam perang karena anak muda, dan akhirnya 12 sama-sama mati. Saudara lihat di sini, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa mestinya orang-orang satu bangsa yaitu Israel, sama-sama satu saudara, tokohnya, panglimanya Abner punya pikiran, punya niat untuk saling memberontak, saling berperang, saling membunuh lewat anak-anak muda. Saudara, ini tidak cocok dengan ajaran Tuhan Yesus. Mestinya anak-anak muda inilah orang-orang yang ada di dalam persekutuan yang penuh kasih. Anak-anak muda ada di dalam didikan yang baik, yang ada di dalam kesehatian, sehati, sepikir, satu tujuan untuk terus
bertumbuh ke arah Kristus. Ini yang mesti terjadi. Bersyukur kami tim pelayan, staf yang melayani di mahasiswa-siswa, anak-anak yang alumni-alumni yang masih muda, memotivasi untuk tetap ada di dalam kasih, ada di dalam persekutuan yang terus menerus bertumbuh serupa dengan Yesus. Ada sukacita, sejahtera, damai. Itu yang mesti dibentuk, bukan saling berperang. Anak muda dibuat fitnah, saling melawan dalam persekutuan saudara seiman untuk saling tempur. Ini ya kekuatan saya akhirnya berantakan. Tapi biarlah kita belajar dari ini. Di dalam Yesus Kristus ada kesehatian, ada kesatuan, ada satu pelayanan. Dan akhirnya yang terjadi, mereka saling membunuh dan dikalahkan pasukan Abner. Ya, yang mati 360, yang dari anak buah Yoab ada 19, dan itu terjadi. Tapi dalam narasi sela-sela itu ternyata muncul tokoh Asael. Apa yang ada di Asael? Dia mau kejar itu Abner karena dia punya keistimewaan, yaitu lari cepat. Dia pikir ini Abner ditangkap hidup atau mati, diserahkan pada Daud. Dia tetap terus kejar, dan Abner sudah mengingatkan, ya belok kanan kiri, ya buat apa kejar terus, tapi tidak mengindahkan. Asael tidak menghiraukan apa yang dikatakan Abner. Akhirnya yang terjadi, tombak Abner membunuh Asael dan akhirnya mati. Dan saudara, di sini kita lihat apa yang menjadi kehebatan, ketangkasan, seringkali tidak hati-hati. Nasihat-nasihat seringkali dihiraukan, akhirnya membuat celaka Asael dan akhirnya mati. Nah, ini yang perlu kita pelajari adalah kita perlu hati-hati, ya. Setiap tindakan itu perlu dipikirkan dengan hikmat Tuhan, tidak hanya maju dengan kehebatan sendiri, tapi akhirnya membuat celaka. Yang berikutnya kita bisa tahu apa yang dikatakan Abner ini akhirnya dituruti Yoab, yaitu dikatakan di sini, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Di dalam keterpojokan Abner akhirnya mengajukan ya bendera putih untuk gencatan senjata, dan ya Yoab menuruti. Tapi pelajaran yang terpenting adalah biarlah hidup dalam kedamaian. Dan di sini kita bisa melihat amanat teksnya bahwa Tuhan menuntun orang pilihannya menuju kenyataan sesuai dengan visi dan kehendaknya. Kasih dinyatakan dan damai menjadi solusi di mana saja. Ialah damai Kristus ada pada orang-orang yang percaya. Kita aplikasikan hari ini. Apakah saya semakin dekat dengan visi Tuhan dalam hidup ini? Proses demi proses ketaatan untuk menjadi kenyataan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, apakah saya terus mengasihi sekalipun dimusuhi? Apakah saya suka berdamai dengan orang-orang yang memusuhi, bukan berperang, tapi membangun persekutuan orang-orang yang dalam Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pagi hari ini kita mau meresponi dengan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, biarlah kita tetap ada di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan berbuahkan kasih dan mengasihi orang lain.
teman-teman pagi hari ini untuk terus hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Jikalau ada dendam, jikalau ada sesuatu yang tidak kita sukai terhadap orang lain, biarlah pagi hari ini Roh Kudus bekerja dan kita mau mengakui segala dosa kita mau melepaskan pengampunan dendam, rasa tidak suka kepada orang yang memusuhi kita maupun orang yang tidak kita sukai. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu firman Tuhan mengingatkan untuk hidup rukun, hidup sehati sepikir, hidup saling mengasihi di antara keluarga, baik itu keluarga kami pribadi, lepas pribadi, maupun dalam keluarga pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, sehingga Tuhan tidak ada rasa persaingan, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa Tuhan kebencian, tapi kami boleh hidup di dalam damai, hidup di dalam berdamai dengan Tuhan dan dengan orang lain. Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya hidup kami memancarkan kasih Kristus dalam hari-hari ini dan sepanjang hidup kami. Kasih-Mu mampu kami ekspresikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.